Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Ujang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Pak Beni, hari ini mengganggu waktunya Pak Beni. Hari ini saya ada tugas sebenarnya dari calon penggerak angkatan 7. Ya, mau sukses selalu Pak Ujang. Ya, untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya Pak. Iya, Ini Pak, sebelumnya kami mohon maaf, nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan kepala sekolah. Iya. Di antaranya itu mungkin Pak Beni Saya jawab sebisanya aja Pak ya. Pengalaman saya aja berarti ya Pak. Iya. Pernah nggak mengalami suatu dilema dalam pengambilan keputusan Pak? Tidak, iya. Jadi menjawab ya Pak Ujang ya. Tidak dipungkiri Pak, sebagai seorang pemimpin yang aslinya tidak hanya di lingkungan satuan pendidikan ya, hanya di sekolah inilah atau dimanapun itu yang namanya pengambilan keputusan itu tidak lepas dari yang namanya dilema Pak. Dilema itu kan artinya ada pertentangannya Pak, ada pertentangan. Ketika pengambilan keputusan ini sudah baik tidak buat semuanya, itu tetap di bayang kita itu selalu ada Pak. Seperti itu. Apapun itu pengambilan keputusan, saya yakin itu ada yang namanya dilema seperti itu. Iya. Bagaimana sih Pak cara menganalisis atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dari segala permasalahan yang Bapak alami? Ya, artinya bagaimana kita mengidentifikasi, tentunya kita harus mencari dulu sumber-sumber dari semuanya ya. Misalkan kalau ada dilema etika ini, misalkan ada dua pihak ya yang dia sama-sama benar atau juga dia satunya juga aslinya benar, karena dua unsur ini mengandung kebajikan atau kebaikan. Artinya kita harus benar-benar ini mencari, yang paling penting itu mendengarkan dulu, mendengarkan semuanya permasalahannya ada. Yang keduanya yaitu mencari fakta-fakta di lapangannya seperti apa yang disampaikan. Terus kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian yang paling penting ini bagi saya, terutama saya tidak pernah lepas yang namanya pengambilan keputusan itu mencari regulasi yang ada. Kita tidak mungkin melanjutkan kebijakan ini apabila ini melanggar peraturan yang ada, baik itu tata tertib sekolah misalkan, atau melanggar, apalagi melanggar perundang-undangan. Tentunya kita tidak bisa, karena kita adalah satuan pendidikan yang di bawah naungan pemerintah seperti itu. Itu sih yang paling penting. Yang jelas itu mencari fakta-faktanya dulu seperti apa di lapangan seperti itu. Ya, jadi mempertimbangkan fakta-fakta dan mengidentifikasi itu penting ya Pak? Iya, sangat penting. Menganalisis kebenaran antara benar dan benar. Kita kan nggak mungkin mendengarkan cuma satu pihak. Iya. Kita harus mendengarkan pihak yang lain juga seperti apa. Ya, kemudian melihat lapangan seperti apa. Oke Pak, bagus. Kemudian Pak Beni, selama ini bagaimana Pak Beni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Wah, ini luar biasa, sangat susah sekali tentunya. Akan lebih mudah kalau kita mengambil keputusan itu juga satu benar, satu salah. Kan kita sudah pasti itu Pak. Putuskan itu gitu. Tetapi kalau ini kan PR-nya
kita memutuskan hal yang sama-sama benar, sama-sama mengandung unsur kebajikan. Tapi yang paling penting buat saya ketika saya mengambil keputusan, apalagi di lingkup satuan pendidikan, ya kita tidak boleh mengesampingkan kelompok ya, misalnya kelompok. Jadi yang paling penting itu ketika mengambil keputusan itu kita harus sudah mengakomodir pendapat-pendapat dari kelompok, maksudnya pendapat-pendapat orang lain untuk bisa memutuskan ini semuanya baik buat kelompok. Jadi baik pertimbangan. Ya, pertimbangan itu tidak hanya baik buat individu, ya. Artinya kalau baik buat individu, artinya saya egois. Tapi kan bagaimana itu baik buat semuanya. Seperti itu. Jadi perlu adanya kolaborasi lah. Intinya kita kalau melibatkan hal yang baik dan benar-benar ini berarti kita harus diskusikan bersama, meminimkan resiko dari pengambilan keputusan itu. Mungkin kalau keputusan kalau memihak salah satu orang atau tentu mungkin akan berbenturan. Iya, akan berbenturan. Oke Pak Beni, jadi pertimbangannya mungkin mempertimbangkan ada beberapa kasus dan dimusyawarahkan. Iya. Kemudian Pak Beni, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya seperti apa Pak? Ya, saya sebenarnya setiap kali ada permasalahan ketika harus mengambil keputusan atau harus mengambil kebijakan yang itu tidak menggunakan prosedur vakum, pakem ya seperti apa, pakemnya seperti apa, rututnya harus seperti apa, tidak ya. Mengalir saja, saya lebih mengalir saja, melihat permasalahan yang benar-benar terjadi, dilemanya itu seperti apa. Jadi kita misalkan kalau kita kaitannya dengan pembelajaran, ya kita sama-sama diskusikan dengan gurunya. Kalau misalkan harus mendatangkan anak supaya tahu permasalahan di pembelajaran seperti apa, ya kita harus datangkan anak. Kalau misalkan kait dengan pembelajaran di rumah, ya kaitannya dengan belajar anak di rumah, tinggal laku anak di rumah, ya kita libatkan orang tuanya, urusan berdiskusi bersama. Kalau misalkan dengan sama rekan sejawat ya, permasalahan sejawat, ya kita sama-sama ajak ngobrol bersama, diskusi bersama. Artinya kita sama-sama mendengarkan, supaya apa? Supaya nanti kebijakannya yang diambil, keputusannya diambil itu benar-benar sudah dari kesepakatan bersama. Kalau kesepakatan bersama ini, nanti kita ke depannya sudah tinggal menjaga komitmen bersama, supaya apa? Supaya sama-sama bisa berjalan. Ya, artinya ini sudah memutuskan bersama, sudah mendapatkan hasil bersama, paling kita sepakati bersama ini, jalankan bersama ini. Walaupun saya yakin yang namanya kebijakan, yang namanya keputusan itu selalu ada pihak-pihak yang pro dengan kita ataupun kontra dengan kita. Tapi kembali lagi, kalau ini sudah menjadi kesepakatan bersama, ya ayo kita jalankan bersama, kita jaga komitmen bersama. Sesuai kesepakatan. Jadi langkah-langkah prosedurnya mungkin melibatkan semua unsur ya, stakeholder yang ada di pertimbangannya itu ya Pak. Oke Pak Beni, berikutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus pengambilan keputusan yang berdilema etika itu Pak? Ya efektif ya. Yang pertama kembali lagi yang tadi, yang pertama itu kita harus identifikasi dulu, mencari fakta-faktanya dulu, kemudian mencari ini melanggar aturan atau melanggar perundang-undangan atau tidak. Terus ya berikutnya tentunya dengan berdiskusi bersama, bermusyawarah bersama, supaya apa? Supaya ketika saya mengambil keputusan itu tidak serta-merta keputusan atas nama pribadi saya, individu saya, tetapi atas keputusan bersama seperti itu. Jadi seolah-olah bukan tangan besi Pak? Iya, jadi seolah-olah bukan ini keputusan dari kepala sekolah seperti itu, tidak. Tetapi ia yang menyampaikan keputusan di kepala sekolah, tetapi hasil diskusi bersama, hasil kolaborasi bersama. Walaupun saya yakin mau itu lewat diskusi pun pasti ada pihak-pihak yang selalu merasa tidak diuntungkan dengan hasil keputusan ini. Tetapi paling tidak kan kita sudah berusaha menyampaikan itu
Seperti itu sih, Pak. Ya. Oke Pak, jadi untuk langkah-langkah yang efektif itu tadi udah Pak Beni jelaskan. Di antaranya itu dengan jadi langkah pertama mengidentifikasi, terus mengumpulkan fakta-fakta, yang ketiga dengan berdiskusi bersama-sama. Jadi menentukan segala sesuatu yang berbenturan pasti ada Pak, ada pro dan kontra. Iya, selalu ada ya. Dan intinya itu ya Pak Beni, jadi harus dari harus keputusan itu harus dijalankan. Iya, setelah diambil. Ya, yang penting paling penting itu yang saya tekankan. Ini adalah keputusan bersama, bukan keputusan individu. Mari kita komitmen untuk menjalankan bersama. Kemudian saya selalu menjalankan, selalu ada keputusan itu harus selalu ada evaluasi. Evaluasi itu juga tidak dari kita. Dari kita bisa nanti terus kemudian disampaikan saat kita rapat atau saat diskusi bersama, kita temuan-temuan dari pihak-pihak juga yang terkait seperti itu. Iya, terakhir evaluasi ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Beni. Terus berikutnya, apakah Pak Beni memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang dilema etika tadi Pak? Iya. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan di suatu hari, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak ini jalankan? Saya kira ini berdasarkan pengalaman saya memang tidak ada tata kelola khusus Pak, itu bagaimana cara mengambil keputusan ya, atau jadwal atau waktu tertentu ya. Saya lebih mementingkan skala prioritas. Kalau misalkan bisa segera diselesaikan dan saat itu juga harus diselesaikan, ya kita selesaikan saat itu juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dengan penyampaian ke rekan-rekan nanti soal keputusan ini itu bagaimana. Tapi kalau misalkan harus melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, lebih umum lagi, tentunya itu juga tidak dipungkiri, kita harus butuh waktu, butuh penyamaan persepsi juga, kemudian butuh dipresentasikan juga, butuh disampaikan juga ke semua pihak. Tentunya itu saya tidak mempunyai jadwal khusus Pak. Tidak mempunyai jadwal khusus, tidak mempunyai tata kelola yang khusus. Ya mengalir seadanya saja. Misalkan dilema itu terjadi harus segera dibuka, ya kita segera putuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Kalau misalkan harus butuh pemikiran yang matang, harus banyak stakeholder yang dilibatkan, ya kita mungkin bisa menjadwalkan kapan itu bisa mempertemukan itu semuanya seperti itu. Jadi tidak ada pakem khusus buat saya. Tidak. Ya, keputusan mengalir apa adanya ya. Ya, mengalir. Kemudian Pak Beni, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tantangan seperti tadi yang saya sebutkan. Bagaimana cara, walaupun sangat sulit, bagaimana cara memuaskan semua pihak atau menghindarkan resiko ketidakpuasan terhadap stakeholder yang ada terkait dengan pengambilan keputusan ini. Ya, karena saya yakin akan lebih buruk lagi jika saya tidak mengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu ya harus dilaksanakan. Ini tidak akan baik, ya akan lebih buruk lagi jika tidak adanya pengambilan keputusan. Karena saya yakin itu kan jadi kesannya digantung, tidak pasti. Jadi mau tidak mau, walaupun ada pihak yang tidak suka, ada pihak yang pro, itu tetap kita harus mengambil keputusan. Yang jadi tantangan yaitu meminimalkan resiko tidak puasnya dari kepuasan dari pihak seperti itu. Meminimalisir benturan. Ya, meminimalisir benturan yang ada. Oke, Bapak, terima kasih tadi sudah jelaskan banyak lebar tentang pengambilan bagaimana Pak Beni menentukan kebijakan biar tidak ada benturan seperti apa. Iya, itu pengalaman apa sih? Pengalaman sendiri Pak ya. Oke. Pak Beni, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Beni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus
dilema etika tadi yang Pak Beni sebutkan di awal. Adakah seseorang ya Pak? Kalau kita bicara adakah seseorang, ya tentunya tidak dipungkiri kita sebagai pimpinan, sebagai manusia biasa tidak pernah luput yang namanya kesalahan-kesalahan. Jadi yang paling penting itu adalah kita bisa belajar dari siapa saja. Kita bisa sebagai kepala sekolah tidak harus saya yang memutuskan, harus saya menjadi idola, tidak. Ada kalanya saya harus perlu mendengarkan murid sekalipun, orang tua, bahkan rekan-rekan kerja kita, guru-guru senior kita. Ya. Bahkan kalau kita di lingkupnya kepala sekolah itu ada yang namanya kelompok kerja kepala sekolah. Kalau guru kelompok kerja guru kan, kalau KKG ya, kalau kita kelompok kerja kepala sekolah. Jadi di kelompok kerja kepala sekolah itu juga ada pimpinan, ketua. Misalkan kalau kasus umum ya kaitannya dengan apa namanya general kasus umum, misalkan kaitannya dengan masyarakat dan lain sebagainya, dengan kondisi sekolah yang ada, kita bisa selalu konsultasikan hal-hal ini ke ketua A3E misalkan, atau di kantor misalkan kita punya koordinator wilayah kecamatan di tingkat SD yaitu Pak Rucan, ya kita selalu punya rasa saling curhat apa putusan-putusan yang sudah kita ambil di kaitannya dengan sekolah ya itu kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian nanti mungkin disampaikan ke pihak dinas seperti itu. Jadi faktor seseorang yang penting itu sangat mempengaruhi Pak. Ya sangat mempengaruhi sekali. Kita juga tidak luput belajar dari senior-senior kita. Misalkan ketika mengambil keputusan kita selalu bercermin dulu seperti apa, kemudian melihat lingkungan sekitar kita, tetangga kita seperti apa. Misalkan dengan hal PPDB lah, hal yang kecil misalkan kita saat terima peserta didik baru, kita selalu konsultasi bahkan dengan kelurahan seperti apa. Kita juga tidak menghindari keputusan dulu kepala sekolah yang dulu bagaimana sebelum saya seperti itu, atau kepala sekolah saya yang ada di sekitar sekolah saya bagaimana sih. Intinya kita berusaha mencari informasi yang sebanyak-banyaknya seperti itu. Oke, ini Pak Beni bagus sekali tadi pengambilan keputusan yang Pak Beni sampaikan, memang mempertimbangkan banyak faktor yang terikat ya Pak. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua tadi hal yang disampaikan Pak Beni, pembelajaran apa yang dapat Pak Beni petik dari pengalaman Pak Beni mengambil keputusan yang berdilema etika itu? Dari sisi kita ya, dari hasil wawancara kita hari ini ya, ini sangat luar biasa. Ini refleksi aja Pak ya? Iya, refleksi ya. Tentunya dari pertanyaan Bapak tadi saja itu sudah mencerminkan ini calon guru penggerak ini luar biasa. Sudah belajar tentang dilema etika, sudah belajar cara pengambilan keputusan. Ya saya doakan semoga sukses selalu Pak Ujang. Amin. Pada intinya kita sama-sama belajar dari hasil diskusi kita ini juga saya jadi banyak belajar Pak tentang pengambilan keputusan itu ternyata harus ada tata kelolanya, harus ada identifikasinya, harus ada kolaborasinya. Intinya kita sama-sama belajar Pak, luar biasa. Ini sangat menarik sekali, sahabat guru penggerak yang luar biasa. Kata Tujuh ini sudah belajar tentang kepemimpinan. Semoga sukses selalu. Itu saja dari saya. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan Pak Beni tetap bijaksana dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Intinya dari kami guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes telah mewawancarai Pak Beni Handar Beni Dwi Prayitno dari SDN Taranjudi 1 ya Pak. Taranjudi 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan hanya milik hamba-Nya. Demikian Pak Beni dari saya. Pengalaman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Pak Beni menjadi seorang pemimpin yang bijak. Saya yakin lebih baik. Saya yakin Amin. Karena Pak Ujang, CGP Angkatan 7 sudah dibekali ilmu-ilmu yang luar biasa. Bahkan terkait pengambilan keputusan aja sudah dipelajari luar biasa. Oke, Pak Beni. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selalu dalam keadaan baik Pak. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak di hari ini. Mungkin ada sedikit waktu saya minta dari Pak Yadi. Gimana kabarnya Pak Yadi? Alhamdulillah Pak Ujang sehat, panjenengan sendiri gimana? Masih puasa, Pak? Alhamdulillah masih puasa. Ini Pak, mohon maaf kami ada tugas nih dari calon guru penggerak angkatan 7. Di antaranya mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya Pak. Monggo, Pak. Ada waktu Pak? Untuk panjenengan saya siap. Ya kita sharing aja Pak. Iya, aja belajar Pak. Belajar Juga masih belajar banyak banget. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak, sedikit tentang wawancara kali ini. Monggo. Selama ini mungkin Pak Yadi sebagai pemangku kebijakan tentunya mengalami adanya dilema Pak, pengambilan keputusan dan atau rujukan moral. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin Bapak alami selama ini selama jadi kepala sekolah? Oke, terima kasih Pak Ujang. Kebetulan saya adalah kepala sekolah baru ya, baru 1 tahun. Di awal mungkin setelah lulus program guru penggerak ya, kadang-kala apa yang kita pelajari dalam proses pelatihan guru penggerak di lapangan memang terjadi, dan juga kadang-kala berulang juga seperti itu. Tentunya terkait dengan dilematika dan juga rujukan moral ini menjadikan dasar kita. Makanya kita selalu merujuk pada standar kompetensi yang harus kita miliki Pak. Pertama adalah standar kompetensi kepribadian kita. Kita harus tanya Pak, menjadikan keteladanan dulu. Yang kedua terkait dengan standar yang kedua adalah terkait dengan manajerial. Kita sebagai top manager ini sebagai dasar. Kemudian yang ketiga terkait dengan standar supervisi apa ya, kompetensi supervisi yang dimiliki sekolah. Kemudian kompetensi kewirausahaan. Ya, dan terakhir adalah tentunya sosial. Nah, dari situ kita akan bisa melihat terkait dengan dilema etika dan juga tadi rujukan moral kan ada 2, yaitu adalah tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sebenarnya lagi sosial yang dalam menjadikan dasar. Tentunya dalam memimpin banyak Pak yang hal itu terjadi. Nah, kira-kira ini mau disebutkan ya? Boleh disebutkan Pak. Oke, untuk kalau disebutkan contohnya berarti misalkan untuk dilema etika misalkan kita, contoh kita adalah sebagai kepala sekolah muda kan ya kan cenderung untuk pakai ulah terhadap yang lebih senior seperti itu kan, kita masih rasa minder dan sebagainya mungkin, tapi kan bagaimanapun juga kita adalah agent objek dengan perubahan yang tentunya itu, sehingga dalam mengambil keputusan tentunya kadang kita masih ragu Pak. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan rujukan moral, mungkin yang terjadi misalkan kita dalam di lapangan namanya Pak, menemukan misalkan ada penawaran barang dan sebagainya kayak gitu yang memberikan fee ataupun apa, misalkan contoh beberapa ya apalah yang kita misalkan tentunya adalah seperti itu ya, itu kan jadikan rujukan moral. Makanya itu yang menjadikan dasar adalah kita bagaimana tentang kompetensi kita. Biasanya kenapa itu bisa terjadi karena cenderungan kita masih menentukan keputusan secara pribadi. Oleh karenanya banyak solusi yang kita lakukan. Solusinya diantaranya apa? Ya, untuk misalkan untuk rujukan moral tadi bisa kita di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita kan ada yang namanya yang terlupa oleh kepala sekolah hampir ya Pak ya. Itu adalah kompetensi kewirausahaan. Maka kita buatlah yang namanya koperasi siswa. Nah, dari situ kan ketika ada penawaran atau apa, maksudnya koperasi siswa sehingga ya kemudian dengan menunjuk guru yang punya kompeten di bidang kewirausahaan sebagai pembinanya dan melibatkan siswa seperti itu. Sehingga dari kita oleh kita dan kemajuannya nanti akan terasa dan cenderung lebih terbuka lah dengan yang lain. Oke Pak, tadi sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan juga moral. Pak Yadi mungkin sebagai seorang pemimpin yang arif tentunya harus mempertimbangkan berbagai unsur-unsur yang terikat, diantaranya itu warga sekolah, terus teman-teman guru. Betul. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Pak Yadi menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai-nilai kebajikan? Terima kasih Pak Ujang. Tentunya ini dilema ya Pak. Iya. Ketika ada 2 yang memang
ide bagus ataupun gagasan yang harus kita putuskan, dua-duanya itu baik. Nah tentunya kita apa? Yang pertama kita lakukan sebuah rapat dengan guru ya. Kita juga lupa ini kadang-kadang dalam pengambilan keputusan seolah-olah karena kita merasa pimpinan pengennya langsung membuat keputusan secara buru-buru. Makanya perlu yang namanya kita komunikasi. Usahakan dalam kita menjadi seorang pemimpin itu bagaimana kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Artinya apa? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menghasilkan keputusan tapi menyepakati hasil keputusan bersama sehingga akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Melalui apa Pak? Yang pertama, yang keduanya skala prioritas. Mana yang lebih didahulukan dulu? Apakah keputusan nanti yang pertama ini ide yang pertama, ide yang kedua? Ya kan Pak? Indikatornya adalah nanti dampaknya terhadap murid harus jauh lebih baik ya, dari yang dua keputusan ini. Mana yang lebih baik? Ketika sudah jadikan skala prioritas maka jauh lebih mudah. Yang ketiganya adalah terkait dengan bagaimana kita setelah ini diputuskan menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab kayak gitu. Itu yang paling utama. Karena buat apa Pak? Ibaratnya kita visinya udah bagus tanpa eksekusi ya hanya mimpi. Ya, sedangkan eksekusi tanpa visi ya itu kacau balau. Angan-angan ya. Betul. Oke, Pak Yadi tadi sudah menjelaskan tentang pengambilan keputusan yang jalani Pak Yadi terkait dengan tadi komunikasi dengan warga sekolah, guru, kesepakatan bersama, terus skala prioritas diutamakan. Betul sekali Pak Ujang. Dan tentunya yang terakhir hasil dari keputusan itu dipertanggungjawabkan penuh tanggung jawab. Betul. Kemudian yang ketiga Pak Yadi, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Pak Yadi lakukan selama ini untuk dilema etika ini? Terkait dengan dilema etika, tentunya kan ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita dalam memimpin sebuah organisasi, khususnya di sekolah, tentunya harus mengenal satu sama lain. Selain interaksi di sekolah, yang saya lakukan adalah ada sebuah program Pak, yang namanya memang secara ide, secara pribadi, memang ini program kepala sekolah yang bisa kita sharing bersama. Itu namanya Sapagus, Sapari Guru. Sapagus, ya, Sapagus. Nah, Sapagus itu Sapari Guru sekolahnya, nah, seperti itu ya. Kita silaturahmi ke sana, kemudian mengunjungi. Biasanya kalau jenengan pernah belajar tentang kucing, nah kita ibaratnya cenderung ketika kita dalam suasana santai di rumah sambil ngopi sambil apa, maka akan muncul ide brilian Pak. Ternyata apa yang tidak dapat disampaikan di sekolah mereka bisa menyampaikannya ketika di rumah. Jauh lebih. Iya. Kemudian yang keduanya Pak, kami membuat namanya penilaian kinerja berbasis ini Pak, budaya positif. Nah ini jenengan udah belajar. Nah itu ini biasanya untuk terkait dengan bagaimana pengaruhnya. Makanya kita dalam persoalan dilemanya itu apakah dilema yang bersifat personal ataupun grouping, itu harus bedakan dulu. Ini untuk tadi yang saya ceritakan tadi dua ini adalah tentang personal. Ini menggunakan kuesioner yang nanti akan dijawab, memposisikan dia sebagai pimpinan dan juga memposisikan dia sebagai bawahan, sehingga akan jauh lebih indah ya. Jadi kita akan tahu ini sebagai dasar nanti ketika terjadi lagi sebuah dilema etika ataupun permasalahan apapun ini sebagai rujukan awal. Kemudian kalau masalah dengan grouping berarti kita apa? Itu musyawarah. Nah, seperti yang dikatakan tadi, pemimpin yang baik adalah bagaimana kita yang menyepakati hasil keputusan, bukan bagaimana menghasilkan sebuah keputusan berdasarkan keinginan pribadi. Ini kadang-kadang kalau masih muda ya Pak Ujang tahu sendiri ya, pengennya keputusan kita yang di ide kita yang harus diterima. Ini salah besar. Ada rasa ego ya. Betul itu Pak. Ya, terima kasih Pak Yadi atas jawabannya. Sedikit banyaknya membuka wawasan saya bagaimana cara mengambil keputusan itu. Betul Pak, sama-sama belajar. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan itu dengan dimensi personal, grouping, dan pada akhirnya nanti akan feedbacknya ke kita. Betul. Oke. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Yadi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Terima kasih. Hal yang paling efektif adalah kata kunci dalam kita ibaratnya dalam organisasi itu komunikasi Pak. Komunikasi. Ya itu. Kalau komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, dan ibaratnya bawahan juga kondusif ya, maka insya Allah
dalam pengambilan keputusan tidak bisa diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menciptakan budaya kerja yang produktif dan tentunya budaya kerja yang positif ya. Itu apa dengan memberikan kita keteladanan yang baik terhadap Kemudian yang ketiganya yang terakhir adalah bagaimana kita yang sekarang di awal cenderung lebih banyak mendengar ide dan gagasan daripada teman-teman gitu. Ya. Tentunya apa? Dari mulai planning, organizing, executing dan controlling. Jangan lupa Pak, yang paling terakhirnya adalah ditambahnya Pak evaluasi. Kalau tanpa ada evaluasi ya sudah Pak, ibarat kita kalian itu Pak mungkin ya. Jadi ketika programnya udah baik ya tinggal dijalankan, ketika kurang baik ya kita perbaiki. Oke, Pak, luar biasa nih Pak Yadi ya, alumni CGP Angkatan 1. Bisa aja nih, Pak Ujang. Tadi yang pertama mungkin komunikasi yang efektif ya, terus budaya kerja yang positif, cenderung lebih banyak mendengar daripada memutuskan gitu Pak Yadi. Tadi dengan filosofi yang berikutnya tentang planning, organizing, accounting dan controlling, terakhir evaluasi itu ya Pak. Betul. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak. Jadi merupakan tantangan Pak Yadi selama menjadi kepala sekolah. Tantangan terbesar bagi dalam dilema etika adalah diri kita, Pak. Dan ego. Apa yang kita inginkan itu kadangkala menjadikan hal yang paling kuat dalam istilahnya menjadikan jalan utama dalam dilema etika tadi. Biasanya kadang kita berpikir menganggap semua orang lain itu sama dengan kita, sehingga standarnya standar kita. Makanya kita harus ini Pak, kita harus mengenal tadi itu melalui komunikasi. Jadi kan kita kan bisa menganalisis, mengidentifikasi oh si A ahlinya ini, si B ahlinya ini, si C. Karena apa Pak? Tadi saya katakan mungkin kompetensi tiap orang berbeda-beda. Nah, ketika kompetensi satu dimiliki oleh seorang guru A, maka kadang-kadang dia diberi guru B, maka dilengkapi oleh guru A dan B. Misalkan lemahnya bidang apa, maka dilengkapi oleh guru B. Sebaliknya, jadi ada saling melengkapi itu. Maka organisasi akan jauh lebih indah. Karena kan lidi 31 bagaimana Pak? Tidak mungkin bisa. Tapi ketika lidi itu disatukan, maka akan mampu membersihkan kotoran. Singkat saja itu Pak. Jadi tantangannya pada diri sendiri. Itu. Kata kuncinya pada diri sendiri. Betul. Bagaimana bisa menguasai emosi dan hal-hal yang terkait dengan ego itu dikesampingkan. Betul Pak. Berikutnya Pak Yadi, apakah Pak Yadi memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau pada suatu saat nanti, tergantung jadwalnya atau gimana? Atau bentuk prosedur apa, seperti apa yang Anda jelaskan? Jadi intinya adakah jadwal dari pengambilan keputusan atau tidak ada? Baik Pak, terima kasih. Dalam menyelesaikan ini gini Pak, jadwal secara tertulis mungkin saya tidak punya Pak, tapi kecenderungannya adalah masalahnya itu apa dulu. Kalau kepribadian saya cenderung untuk menyelesaikan dengan sesegera mungkin karena terkait dengan personal. Tapi kalau ibaratnya terkait dengan grouping ataupun di dalam komunitas kita praktisi pendidikan di sini ya dengan guru-guru. Nah biasanya ada yang namanya evaluasi bersama. Tapi biasanya kita lakukan dengan apa Pak? Sedikit kita keluar, sedikit kita makan bareng, dan dengan seperti itu, dengan menjalin keakraban, maka kita tidak merasa ibaratnya apa yang kita sampaikan itu beban buat mereka. Malah cenderung lebih senang lagi seperti itu. Kalau misalkan untuk pribadi saya cenderung suka langsung mungkin dalam face-to-face, empat mata gitu, empat mata. Karena cenderungan saya bukan orang yang tipikal akan menjatuhkan mereka di depan teman-teman, tapi cenderungnya bagaimana kita secara personal jauh lebih indah Pak. Ya, jadi kan kalau masalah tersebut pribadi, personal ya, personal tadi empat mata gitu. Betul. Jadi kalau grouping ya kita mencoba bersama. Tapi lebih terjadwalnya memang misalkan bisa per 3 bulan, evaluasi dulu semester. Tapi rangkuman gitu. Iya. Oke. Sedikit lagi nih Pak Yadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Yadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersendiri? Oke Pak,
ada peribahasa Seseorang. siap ini Pak. Saya merujuk pada experience based teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah ini kadang-kali kita sebagai kepala sekolah muda terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Makanya saya selalu ingat bahwasanya kita punya yang namanya pertama, yang sebagai rujukan saya. Kalau misalkan tidak ada waktu, maka yang gunakan keteladanan pemimpin yang sebelumnya ketika saya menjadi bawahan. Biasanya ada kan kepala sekolah yang ini kalau saya kepala sekolah ini nih, tapi semua kepala sekolah pada dasarnya punya visi baik. Makanya itu yang kita ambil. Nah, sesuaikan dengan trouble ataupun permasalahan yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada biasanya kita sharing bareng Pak dengan kepala sekolah senior yang jauh lebih berpengalaman. Tentunya dengan semacam itu. Nah, tentu dengan seperti itu maka kita akan jauh lebih indah. Ya, kemudian dengan guru yang lebih berpengalaman di sekolah tersebut yang lebih lama biasanya. Nah, itu juga kita sharing bareng dan nanti akan ketemu sebuah solusi. Ya, tentunya ya melalui perenungan dan refleksi diri. Itu mungkin. Ya. Tadi yang baik yang pertama apa tadi Pak Yadi? Kalau yang pertama tadi saya katakan tentang bagaimana kita keteladanan dari pemimpinan ya kepala sekolah sebelumnya atau kepala sekolah yang pernah memimpin kita gitu. Jadi kan kita tidak ambil sisi baiknya. Oke, iya. Berarti nanti ibarat jadi panutan gitu Pak. Betul. Jadi panutan kepala sekolah yang dulu kita pernah dipimpin olehnya. Betul. Yang kedua nanti tentang senior guru-guru senior yang di sini. Terus yang terakhir apa tadi Pak? Jadi sharing bareng dengan Sharing kepala, bareng ya, kepala sharing sekolah bareng. senior. Oke. Misalkan kita kan ada kepala sekolah terdekat yang biasa kita sering ngobrol dengan siapa kan lebih ini. Jadi ada pengalaman. Nanti saya dengan rujukan pengalaman dalam kuliah. Oke Pak, menginjak terakhir ini Pak, pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan kali ini, mungkin pembelajaran apa yang bisa kita petik dari wawancara ini, praktek pengalaman pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini Pak? Oke, terima kasih. Sekali lagi, pembelajaran yang kita dapat ambil adalah bagaimana kita dalam mengambil sebuah keputusan selalu memposisikan diri dengan tadi skala prioritas ya. Apa yang menjadi kepentingan bersama kita utamakan. Ya, kemudian yang kedua, stop ego kita Pak, ataupun seperti itu. Kemudian ada skala prioritas ya, yang kedua adalah itu tadi ego pribadi kita. Nah, dan selalu Pak, kita berdasarkan kesepakatan bersama ya, dan nanti harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Dan tadi terakhirnya adalah evaluasi. Belum tentu baik pada saat itu, belum tentu baik di masa yang saya. Baik Pak Yadi, saya banyak ilmu nih terkait dengan pengambilan keputusan yang Pak Yadi mungkin selama ini alami ya, terkait dengan pengambilan keputusan bernilai kebajikan. Tadi sudah kita panjang lebar tentang banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan ini. Berharap saya bisa seperti Pak Yadi belajar dalam pengambilan keputusan itu banyak prosedurnya. Jadi ada apa ya? Kalau dibilang harus banyak mendengar daripada menentukan sesuatu. Yang kami dapat peroleh, alhamdulillah saya dapat sedikit pencerahan dari Pak Yadi terkait dengan wawancara hari ini. Semoga hari ini Pak Yadi dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya. Semoga kita bertemu di lain waktu Pak Yadi di acara yang sama mungkin. Kalau saja Pak, selagi saya bisa siap. Ya. Itu aja Pak Yadi dari saya. Mohon maaf sebelumnya karena ini adalah tugas Pak. Ya, seolah-olah kita kayak wartawan ya. Nggak jadi masalah. Santai aja Pak Ucap. Kita Pak, mohon maaf atas kesalahan karena kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik hambanya Pak. Amin. Sukses selalu Pak. Ya, amin ya Pak. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ika Hernani Mansur dari SD Negeri Randisari 2, Kecamatan Mesari, Kabupaten Brebes. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak.